違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yuk semuanya, di video ini kita akan kembali membahas Wenshinkan no Mi, chapter 221, yang menceritakan keberangkatan Seichi ke kerajaan Kaiser, menjemput teman sekelasnya, serta hukuman seperti apakah yang akan diterima oleh kekaisaran Kaiser dari Seichi. Kita akan simak bareng-bareng. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, jika video ini bisa menghibur kalian, agar Mimin makin semangat lagi bikin videonya, dan selamat datang di channel Senku Anime. Awal cerita akan membawa kita langsung berada di Kekaisaran Kaiser, menampilkan kesatria kerajaan bernama Zakia, yang sedang memanggil nama Tuan Alf. Zakia sedang menatap Alf, yaitu raja leluhurnya, yang sedang tertidur nyenyak di hadapannya. Jika kalian bertanya-tanya Alf ini siapa, jawabannya sangat simpel, Mimin juga kagak tahu bro. Bisa jadi Alf ini adalah Raja Kaiser yang kemarin, atau mungkin raja sebelum ayahnya Bluet, yang bisa kita sebut sebagai kakeknya Bluet, tapi ya bodo amat, karena gua juga bingung gak ada gambarnya, jadi kita biarin saja. Tubuh Alf telah dirusak oleh sebuah kutukan, yang tidak akan membangunkannya selama bertahun-tahun, atau biasa disebut dengan tidur selamanya. Pria terkutuk ini terus tertidur tanpa terbangun lagi, bahkan perlahan bergerak menuju kematian. Di masa lalu otot-ototnya sangatlah tebal, Alf juga diliputi oleh dominasi, saat ini benar-benar kurus dan kurus, mirip dengan gizi buruk. Bagaimana, ini semua bisa terjadi, ucap Zakia dengan memandang Alf, sambil mengeluarkan ekspresi prihatinnya. Selanjutnya Zakia menceritakan bagaimana Alf terkena sebuah kutukan, suatu hari ketika Alf ini tiba-tiba tak kunjung bangun, Zakia langsung memanggil dokter dan memeriksanya, di sanalah Zakia menemukan fakta, bahwa Tuan Alf terkena sebuah kutukan. Mengapa Lord Alf bisa dikutuk, dan siapa yang mengutuknya, kita akan kupas ceritanya, setajam silet. Zakia sudah melakukan pencarian, untuk menemukan siapa pelakunya, namun ia tak mendapatkan petunjuk sedikitpun. Pada akhirnya Zakia mengambil kesimpulan, bahwa kutukan Tuan Alf ini, terjadi secara alami, karena depresi yang tengah dialaminya, meskipun sebenarnya hal seperti ini sangat jarang sekali bisa terjadi. Kutukan itu bisa terjadi secara alami di dunia ini, terlebih lagi, jika mereka berada di mana perang pernah terjadi di masa lalu, kutukan ini disebabkan oleh roh yang ternoda, atau dengan luka dari sebuah senjata misterius, seperti kunai yang pernah Origa bawa dulu, waktu mencoba melukai Lanze. Di sini Zakia menceritakan, bahwa dulunya ketika Alf menjabat sebagai Raja Kaiser, kerajaan ini sangatlah dinamis, namun sekejap semuanya berubah, ketika negara api menyerang. Semuanya berubah setelah lengsernya Alf dari posisi raja, dan diganti oleh Seltwall yaitu Raja Kaiser saat ini. Nah dari sini kita bisa tahu, bahwa Alf ini, sebenarnya adalah kakek dari Bluet. Tak lama kemudian ada seorang pria yang datang, sembari mengucapkan, Zakia-san, apakah kamu ada di sini? Orpe, kata Alf menatap lelaki itu, ternyata Alf di sini diceritakan masih bisa membuka mata, mungkin maksudnya tidak bangun, hanya dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Dia adalah bawahan Zakia, nama lengkapnya adalah Orpheus Almond, dia memiliki beberapa bahan di tangannya, Orpheus menatap ke arah Alf sembari mendekati Zakia. Di sini Orpheus mengatakan, bahwa bagaimanapun juga, dia sama sekali tidak pernah melihat yang mulia, atau raja dari Kekaisaran Kaiser. Alf menggunakan Orpheus dan kesatria kedua, untuk meneliti kerajaan, karena pada suatu hari, tiba-tiba saja Kaisar menghilang di perbatasan, sebaliknya Helio malah membelah kastil, dan mengeluarkan beberapa instruksi ngawur. Pastinya kalian ingat-ingat, tentang pertarungan Helio dengan asap kematian di kerajaan Kaiser, di sana dia mengubah raja menjadi sosok monster, untuk menyerang sang asap kematian. Di mana Kaisar pergi saat ini? Tanya Orpheus di dalam hatinya. Orpheus memang merasakan tanda-tanda seseorang di dalam kamar yang mulia raja, namun meski begitu, semua spekulasinya terbantahkan dan ia tidak tahu, mengapa raja bisa menghilang.
Tapi Orpheus sangat yakin bahwa ada sesuatu yang telah terjadi. Dalam beberapa minggu terakhir ini, beberapa pelayan serta kepala pelayan juga telah menghilang. Beberapa minggu gundulmu, gua nunggu cerita ini update udah hampir 3 bulan. Di mana itu? Tanya Alf kepada Orpheus. Orpheus pun menjawab, gua kagak tahu cuk. Saat Raja Kaiser menghilang, jumlah pekerja di kastil telah meningkat. Pada awalnya, rasanya bagi mereka memang sedikit tidak nyaman. Tapi perubahan itu benar-benar terjadi, dan sekarang, kastil hanya melihat bangsawan yang korup, serta kesatria pertama Zakia. Kini kerajaan Kaiser telah jadi sebuah bongkahan, pemerintahan menjadi acak adut. Selanjutnya Orpheus menceritakan kepada Alf, tentang informasi yang telah ia dengar, yang mengatakan bahwa raja dari Wimbuk yaitu Lanze, telah terkena sebuah kutukan dari sebuah senjata. Disinilah Alf sempat menduga, kalau mungkin itu adalah perbuatan warga negaranya. Seperti yang udah gua bilang, waktu kejadian Origa menyerang Lanze, senjata kutukan itu hanya dimiliki oleh tangan Kaiser. Zakia pun memberi perintah kepada Orpheus, untuk mencari informasi sesegera mungkin di kerajaan Wimbuk, mencari seseorang yang bisa mengangkat sebuah kutukan, dan itu adalah si Babang Tamfan Seichi. Orpheus menjawab dan segera meninggalkan ruangan. Orpheus pun meninggalkan kata-kata kepada Alf, Tuan Alf, tolong tunggu sebentar, aku pasti akan menghapus kutukanmu. Begitulah Orpheus meninggalkan ruangan, segera bergegas ke kerajaan Wimbuk, mencari obat untuk mengatasi kutukan yang diderita oleh Alf. Scene berpindah kepada sang maharaja mekanik ngetrol kita, Seichi. Setelah Seichi memiliki alasannya sendiri untuk pergi ke kerajaan Kaiser, ia kembali ke penginapan dan memberitahu Saria serta yang lain, bahwa ia telah dimintai tolong oleh Bebek Kanazuki, untuk menolong para pahlawan di kerajaan Kaiser. Kemudian Altria menanggapi Seichi dengan nada marah, mengingatkan kembali, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menindas dirinya. Altria pun mengatakan, mengapa tidak kau biarkan saja mereka. Rurune juga mengatakan hal yang sama seperti Saria. Rurune mengatakan bahwa tuannya Seichi, sebaiknya tidak memperdulikan mereka, dan menjauh dari para pahlawan. Sambil tersenyum pahit atas kata-kata haremnya, Seichi berkata pada hati kecilnya sendiri, bahwa tentu saja dia tidak bisa memaafkan mereka. Seichi memahami bahwa ia telah mengalami hal yang buruk. Namun bagi Seichi, meninggalkan mereka juga termasuk dalam hal yang menyedihkan. Selain itu, nanti Bebek Kanazuki bisa nangis, karena sebenarnya Seichi hanya ingin Bebek Kanazuki tertawa bahagia. Altria terlihat semakin marah ketika mengetahui semua ini Seichi lakukan, hanya untuk Kanazuki seorang. Namun di sisi Saria, ia hanya mengeluarkan senyum manisnya saja, menghadapi pertengkaran Altria dan juga Seichi. Saria berpikiran, bahwa hal terbaik adalah melakukan sesuatu, yang disukai oleh Seichi saja. Seichi pun menatap Saria dengan bangga, lalu Saria juga mengatakan bahwa jika mereka memang mencintai Seichi, lagi pula semua akan berakhir dengan bahagia. Bagi Seichi Saria selalu positif tentang dirinya, meskipun ia tidak memiliki dasar, bukan karena telah memakan buah evolusi dan menjadi manusia, bahkan saat menjadi gorila dulu, Saria juga sudah perhatian sama Seichi, itulah sebabnya, Seichi tidak ingin mengecewakan siapapun lagi saat ini. Lalu, Altria yang tadinya marah-marah, kini menghela napas panjangnya. "Yah, aku tahu kamu orang yang seperti itu," kata Altria kepada Seichi. Seichi pun menatap ke arah Altria, lalu Altria kembali mengatakan, bahwa dirinya hanya merasa sedikit cemburu saja. Seichi pun berterima kasih kepada Altria, atas pengertian yang telah ia berikan. Gak lama kemudian Origa serta Zola mendekat kepada Seichi, memegang pundaknya dan memberi support kepadanya. Origa juga bertanya kepada Seichi, apakah dia akan pergi sendirian saja kali ini. Seichi mengatakan demikian kepada Origa, karena yang paling utama adalah menyelamatkan para pahlawan, dan menghindari pertarungan sebaik mungkin. Dan tiba-tiba Rurune juga nyaut pembicaraan, jika Tuan tidak bisa melewati mereka, matikan saja. Seichi benar-benar gak habis pikir, bahwa Rurune adalah mentan seekor keledai. Dan di sisi Saria hanya memiringkan wajahnya saja, sambil memegangi pipinya. Saat mendengar ucapan dari Lulune, Saria pun bertanya, kapan Seichi akan pergi? Seichi berencana akan pergi besok pagi, namun karena ia belum pernah berkunjung ke kerajaan Kaiser, jadi dia nggak bisa memakai sihir transfer. Namun Saria berpikiran, bahwa meski Seichi belum pernah ke sana sekalipun, Seichi bisa melakukan sihir transfer. Seichi mengatakan bahwa itu tidak mungkin, meski ia bisa sekalipun, ia tidak akan pernah melakukannya, dan mengambil resiko,
untuk merusak mentalnya sendiri. Singkat ceritanya, mereka meminta Seichi untuk membawanya memasuki kerajaan Kaiser, dan pada akhirnya, ia berangkat ke kerajaan Kaiser. Cerita bersambung. Gua masih belum tahu chapter 222 udah update apa belum, tapi nanti Mimin akan cari tahu lagi. Namun Mimin jelasin sekali lagi, ini berdasarkan cerita novel ringannya, dan nggak ada gambaran fiksi tentang karakter di ceritanya. Dan sebisa mungkin, Mimin akan upload video Gaikotsuki Shizama, berdurasikan 30 menit atau lebih, spesial edisi Lebaran Senin nanti, biar lebih seru lagi buat yang bingung nulis komentar, kalian bisa tulis pantun kocak kalian dengan hashtag koreng. Nantinya akan Mimin bacakan di akhir video, bagi pantun terlucu kalian, kalau mau sih, kalau kagak butuh ya udah. See you on the next videos. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。